Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian. Kita sungguh senang kembali dapat berjumpa pada hari ini dalam suasana yang baik dan suasana yang penuh dengan sukacita. Kita tahu ini karena anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya posting sebuah renungan tentang doa untuk kesembuhan dan kelepasan. Setelah saya posting renungan tersebut, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya begini. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sampai sekarang doa saya belum dikabulkan oleh Tuhan. Dia bilang, apakah Tuhan tidak berkenan kepada saya sehingga doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Saya mau katakan kepada kita rekan-rekan, Tuhan sebetulnya sangat rindu kita berdoa dan meminta kepadanya. Dialah yang berkata kepada kita, mintalah maka kepadamu akan kuberi. Dialah yang berkata, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dia juga yang berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab kamu. Intinya adalah, kalau ada doa yang belum dikabulkan sampai pada hari ini, bukan karena Tuhan tidak berkenan kepada kita, tetapi memang Alkitab juga memberikan kepada kita pembelajaran kenapa kadang-kadang doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, atau apa yang kita inginkan belum Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita baca Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan begini rekan-rekan. Rekan-rekan bisa periksa di Alkitabnya supaya kita sama-sama memahami. Disebutkan di sana demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2 dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kaum bertengkar dan kaum berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah rekan-rekan sekalian, dari ayat ini kita mendapat sedikit pembelajaran tentang kenapa doa kita tidak dijawab atau tidak dikabulkan oleh Tuhan. Dikatakan di sana yang pertama, suasana kita disebutkan di sana, dalam diri kita ini ada hawa nafsu yang saling berjuang. Maksudnya apa? Memang kadang-kadang dalam diri kita ini ada pertentangan antara satu sisi kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi sisi yang lain kita ingin juga menyenangkan hawa nafsu dan keinginan kita, sehingga dalam perjuangan dua pihak ini kadang-kadang kita menjadi ragu-ragu. Bahkan kadang-kadang kalaupun kita berdoa, doa kita tidak fokus dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu rekan-rekan dikatakan di sana bahwa perlu kita koreksi doa kita, apakah sudah benar atau tidak. Jadi kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi justru kita mengoreksi doa kita apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena dikatakan di sana rekan-rekan sekalian, kamu tidak memperoleh apa-apa pertama karena kamu tidak berdoa. Jadi saudara mungkin punya kebutuhan, saudara mungkin punya pergumulan, saudara mungkin punya tantangan, saudara mungkin kerinduan supaya Tuhan tolong kau, tetapi kau tidak pernah berdoa untuk itu. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, ada orang yang suka bertanya begini, Pak Pendeta, Tuhan Maha Tahu atau tidak? Pasti kan kita jawab, ya Dia Maha Tahu. Lalu dia bilang begini, kalau Tuhan Maha Tahu, Dia tahu dong persoalan saya.
Dia tahu dong penyakit saya. Dia tahu dong pergumulan saya. Kita jawab, iya dia tahu. Lalu dia bilang begini, kalau Tuhan sudah tahu penyakit saya, tahu persoalan saya, tahu pergumulan saya, ngapain saya mesti berdoa? Kalau toh dia tahu juga. Saya mau sampaikan kepada kita, di sini yang penting kita pahami, Tuhan memang Maha tahu, tetapi Dia juga ingin engkau datang dan meminta kepadanya. Makanya yang pertama, kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan disebutkan di sana? Karena kamu tidak berdoa. Makanya rekan-rekan yang pertama, kalau kau ingin mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, maka kau harus berdoa. Doa seperti apa? Dalam renungan sebelumnya, saya sudah katakan kepada kita, tentu doa dengan iman. Tentu doa dengan sebelumnya kita mengaku dosa kita, mengaku kekurangan kita, mengaku kelemahan kita. Lalu kita berdoa dengan bersepakat dengan kawan seiman lainnya. Karena Tuhan katakan 2-3 orang berseru memanggil namaku, aku ada di antara mereka. Jadi disinilah rekan-rekan yang perlu kita pahami bahwa kita harus berdoa dengan memenuhi syarat-syarat seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Tetapi yang berikutnya dikatakan di sana, ini penting. Tadi kita nggak memperoleh apa-apa karena kita tidak berdoa, tidak berseru kepada Tuhan, tidak minta kepada Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan di sana, ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Jadi yang kedua di sini, ada juga orang yang sudah berdoa, sudah minta kepada Tuhan, tetapi Alkitab bilang dia tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena salah berdoa. Saudara mungkin berpikir, loh kok ada salah berdoa? Alkitab ini mengatakan yang dimaksud dengan salah berdoa adalah disebutkan begini. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ternyata kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita, memuaskan hasrat kita, itu ternyata doa yang salah itu. Kalau gitu doa yang benar itu bagaimana? Doa yang benar adalah doa yang kita panjatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya rekan-rekan sekalian mungkin sudah pernah membaca, mempelajari, mengucapkan, menghafal doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 itu. Ada sebuah kalimat yang sangat penting yang diajarkan di dalam doa itu. Dia bilang begini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau gitu ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka kita mesti doakan supaya apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika yang kau doakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan berikan kepadamu. Kenapa? Karena yang kau minta itu motivasinya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mau sampaikan kepada kita bahwa kalau selama ini engkau merasa engkau sudah berdoa, tapi nyatanya doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, sekarang mari kita sedikit flashback ke belakang. Evaluasi doa saudara. Sudahkah doa yang kau panjatkan untuk kemuliaan nama Tuhan
ataukah hanya sekedar memenuhi hawa nafsu saudara? Saya mau katakan kepada kita, Tuhan ingin agar seluruh hidup kita digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu apa yang kau minta juga harus untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, maka doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetap berdoa rekan-rekan, tetap berharap rekan-rekan, karena Tuhan merencanakan yang terindah bagi saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.